Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 11, bagian 1. Matahari berpamitan pada sore hari ketika keriput senja jatuh di Cakrawala. Hong Bion dan saya mendapatkan ruangan SDL untuk berdua tanpa gangguan. Saat ini kami duduk berhadap-hadapan dengan hanya sebuah meja di antara kami. Tatapan matanya yang menyipit begitu membebani hingga saya merasa hampir mati. Saya tidak yakin apa yang Anda harapkan dengan mempelajari ketiga soal ujian penempatan ini, meskipun dengan biaya yang tinggi. Semua hal memiliki alasan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengajari saya. Saya sedikit memprediksi bahwa dia akan mengatakan sesuatu seperti itu. Tapi Anda hanya salah dalam ketiga soal ini. Lihat, Anda pintar. Saya salah dalam semua soal lainnya. Apakah Anda tidak malu belajar dari saya? Saya berada di peringkat 1141 di kelas, dan dia adalah seorang super elit yang menaklukkan peringkat kelima. Saya tidak malu. Justru lebih memalukan bahwa saya salah dalam soal-soal tersebut dan belum menemukan jawabannya. Selama saya bisa menemukan jawabannya, saya bisa bertanya kepada siapa saja. Oh, jawaban model siswa yang sempurna. Tapi entah kenapa rasanya seperti Anda merendahkan saya. Pertama-tama, mari kita lihat. Saya mengenakan spek sentient saya dan melihat kembali soal tersebut. Saya tidak menyadarinya saat pertama kali menyelesaikannya. Tapi setelah melihatnya lagi, itu adalah soal yang sangat absurd. Oh Tuhan, mereka menyusun ujian ilmu sihir yang megah hanya untuk menyisipkan soal yang tidak masuk akal. Oke, bisakah saya benar-benar menjelaskan ini dengan baik? Saya tertarik oleh kata bayar, sehingga saya secara tidak sengaja menyetujui, tapi saya tidak tahu apakah ini akan berhasil. Saya kebingungan. Ini benar-benar ujian kreativitas yang mendadak, jadi sangat sulit untuk mengajarkan seseorang bagaimana cara menyelesaikannya. Bagaimana sebenarnya cara mengajarkan ini? Namun, karena panggung sudah diatur, jika saya mundur dari sini, saya mungkin akan dibully oleh Hong Bion hingga lulus. Itu akan sangat menakutkan. Lebih lanjut lagi, saya ingin menerima modifikasi Argento sebagai imbalannya, dan akan sayang untuk melewatkan kesempatan ini. Saya harus memikirkan sesuatu. Mengingat semua informasi tentang karakter Hong Bion, saya mengajukan pertanyaan untuk mengisi waktu. Sebelum saya masuk ke penjelasan, izinkan saya bertanya satu hal. Mengapa Anda memilih untuk belajar dari saya? Bukan berarti dia tidak memiliki teman, dan mengingat statusnya sebagai putri, jika dia bertanya kepada siapapun, pasti akan banyak orang yang dengan senang hati menjawab, bukan? Dia bermain-main dengan sehelai rambutnya yang merah menyala sejenak, lalu berkata dengan tenang, seolah dia merasa tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Dari 1141 mahasiswa baru, hanya ada 3 siswa termasuk Anda, yang telah menjawab semua dari 3 soal iblis pertama. Apa? Apa maksudnya? Saya mendengar bahwa itu adalah soal jebakan yang dirancang untuk tidak bisa dipecahkan, tapi Mayu Song, Edna, dan Anda berhasil memecahkannya. Itu sebabnya saya sedikit pusing. Tidak, tunggu. Ini adalah soal jebakan. Benarkah? Apakah Anda mengatakan bahwa soal ini tidak dimaksudkan untuk dipecahkan? Ya, bukankah Anda tahu itu? Ini gila. Saat itu saya menyadari mengapa saya bergabung dengan kelas S dan mengapa Edna tetap waspada terhadap saya. Soal jebakan. Mereka tidak pernah ada dalam permainan. Atau mungkin saya tidak membacanya. Entah kenapa, ketika saya menjelaskan 3 soal tersebut, reaksi para siswa terasa aneh. Saya tidak mengetahui detail atau perkembangan plot secara mendetail, karena saya hanya menikmati permainan itu sendiri tanpa melihat ceritanya. Namun, setting dari novel fantasi romantis yang dibaca Edna sangat berbeda. Dia tidak mengetahui versi cerita dari permainan, tapi setidaknya dia mendapatkan alur cerita dan sebagian besar setting di dunia ini cukup akurat. Misalnya, pada upacara penerimaan, dia sudah tahu sebelumnya bahwa akan ada 3 soal jebakan. Edna dengan mudah memecahkan soal jebakan dengan pengetahuan dari novel tersebut. Itu adalah prestasi yang hanya bisa dipahami oleh Ma Yuseong. Jadi dia mungkin berpikir untuk menekankan keunikannya dengan menambahkan namanya sendiri ke dalamnya. Seorang gadis yang merupakan jenius dengan jenis kejeniusan yang berbeda dibandingkan dengan Ma Yuseong. Namun, di sana, muncul tambahan yang bahkan tidak ada dalam plot asli dan ikut campur. Ini berarti bahwa dia telah menjadi sadar akan keberadaan karakter Baek Yusol. Sial. Sebuah dingin merambat di tulang belakang saya ketika membayangkan berbagai kesimpulan yang harus dia tarik tentang saya. Sial, seharusnya saya menahan diri. Saya menghela napas dalam hati.
berusaha menahannya dalam kenyataan. Itu adalah tragedi yang sudah terjadi. Raut wajahmu tidak terlihat baik. Tidak perlu khawatir tentang itu. Hong Bion sedikit mengerutkan dahi seolah dia tidak senang dengan nada saya, tapi dia tidak terlalu terganggu karena dia sudah menghadapi iblis di rumah, jadi dia hanya mengabaikannya. Sebagai informasi, Anda tidak lupa bahwa Anda mengatakan akan melakukan favor bagi saya, bukan? Itu sederhana. Apakah Anda tahu tongkat ini? Ini Argento. Mintalah kepada pandai besi keluarga kerajaan Anda untuk mengubahnya menjadi tombak sihir. Tidak, pedang sihir. Dalam sekejap, ekspresi Hong Bion berubah, berpikir bahwa dia telah mendengar dengan salah. Anda mendengarnya dengan benar. Senjata tajam hanya digunakan oleh tentara bayaran tingkat rendah. Mengapa Anda seorang penyihir ingin menggunakan sesuatu seperti itu? Selera saya. Hong Bion terdiam menanggapi jawaban saya. Itu sedikit sulit bagi saya, tapi saya tidak berniat untuk menjelaskan semuanya, bahkan fakta bahwa saya adalah seorang penyihir yang cacat. Saya rasa penjelasan ini sudah cukup. Apakah saya perlu memberitahu semua tentang diri saya? Apakah Anda akan mengubahnya menjadi pedang sihir atau tidak? Baiklah, saya akan melakukannya untuk Anda. Itu sederhana. Jaringan putri benar-benar yang terbaik. Kalau begitu, saya akan memberi Anda cara sederhana untuk menyelesaikan masalah ini. Saya mempertimbangkan karakteristik Hong Bion, penyihir terkuat di dunia api. Penyihir jenius biasanya menggunakan 2 atau 3 atribut, tetapi Hong Bion telah naik ke peringkat penyihir sihir terbaik dengan hanya menggunakan 1 atribut api. Tapi apakah itu seperti itu sejak awal? Tidak. Selama tahun pertamanya di akademi, dia sangat kuat, tapi batasannya jelas dan kemudian dikalahkan oleh Edna. Kelemahannya adalah penggunaan sihirnya terlalu stereotip. Dia hanya merespons situasi kehidupan nyata sesuai dengan buku teks, yang bodoh dan mematikan. Hong Bion bertarung tanpa instingnya sendiri, dan Edna, yang telah memahami kelemahannya, memanfaatkan celah dan meraih kemenangan. Mengatasi kelemahan ini, Hong Bion tahun kedua mendapatkan tingkat kekuatan yang sepenuhnya berbeda. Perubahan pemikiran. Hong Bion selalu menyadari fakta bahwa dia kurang kreativitas, karena buku-buku terkait itu menumpuk di asramanya. Namun, kesadaran itu datang terlambat pada tahun kedua. Saya tidak bisa memberimu pencerahan sekarang, tapi saya bisa memberimu beberapa nasihat yang masuk akal.